Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Digital Marketing Universitas Siber Asia izin mempresentasikan artikel yang telah kami buat berjudul Analisis Penggunaan Metode Sostak pada Strategi Pemasaran Produk Skintific melalui Media Sosial dan E-commerce. Beranggota Elia Suyanti, Eltania Suryani Frans, Ratna Nurigasani, Reka Sugantri, dan Robi Fitrah Permana. Selanjutnya, abstrak. Kemajuan teknologi dan peralatan sistem informasi memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat, termasuk juga para pengusaha memanfaatkan teknologi tersebut sebagai media promosi produk. Salah satunya Skintific. Skintific itu merupakan produk skincare dan kecantikan terlaris di Indonesia. Media pemasaran Skintific menggunakan TikTok, Instagram, Shopee, dan e-commerce lainnya sebagai media pemasarannya untuk menarik banyak audiens. Metode yang kami gunakan dalam analisis ini adalah metode SOSTAK yang mencakup situation analysis, objectives, strategi, tactics, action, dan control. Digunakan untuk menganalisis efektivitas strategi pemasaran digital yang diterapkan oleh Skintific dalam meningkatkan kesadaran merek, penjualan, dan loyalitas pelanggan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada pemasaran daring produk Skintific melalui berbagai saluran digital. Selanjutnya, latar belakang. Kondisi persaingan dalam dunia bisnis saat ini semakin ketat dan beragam. Persaingan bisnis yang ketat membuat para pengusaha harus menerapkan strategi bisnis yang tepat dan sesuai untuk diaplikasikan ke dalam perusahaan guna meningkatkan daya saing di pasar industri. Kemajuan teknologi dan peralatan sistem informasi memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat, termasuk juga para pengusaha untuk dapat mewujudkan strategi bersaing mereka dengan para kompetitor. Selanjutnya, berdasarkan data yang kami ambil dari We Are Social pada Januari 2024, ada 185 juta individu pengguna internet di Indonesia. 5 media sosial yang banyak digunakan di Indonesia antara lain ada Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok. Bahkan saat ini Indonesia memang menjadi pasar yang sangat menjanjikan bagi platform belanja online. Berdasarkan laporan Ekonomisi 2020, pasar e-commerce Indonesia diproyeksikan mencapai 53 miliar US dollar pada tahun 2025 dengan CAGR sebesar 29% dari tahun 2020 hingga 2025. Pemasaran e-commerce sebagai strategi dan taktik yang dirancang untuk mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan produk atau layanan melalui platform jual beli secara online. Data tahun 2024 Shopee adalah e-commerce yang paling banyak dikunjungi di Indonesia sebanyak 235,9 juta, disusul oleh Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Salah satu pelaku usaha yang menerapkan pemasaran daring ini yaitu Skintific. Selanjutnya, pemasaran digital menjadi salah satu kunci sukses dalam industri kecantikan di era modern, di mana internet dan platform daring telah menjadi saluran utama dalam mengakses informasi dan membeli produk Skintific. Skintific sebagai salah satu merek dalam industri perawatan kulit memanfaatkan berbagai saluran digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Namun, dengan banyaknya persaingan di pasar digital, penting untuk memiliki strategi pemasaran yang terstruktur dan efektif untuk mencapai tujuan bisnis. Model Sostak yang pertama kali diperkenalkan oleh PR Smith menawarkan pendekatan yang komprehensif dalam perencanaan pemasaran digital. Model ini mencakup analisis situasi, penentuan tujuan, pengembangan strategi, taktik pemasaran, serta pengendalian dan evaluasi kinerja. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana Skintific menerapkan model Sostak dalam strategi pemasaran daring mereka, dengan fokus pada pengukuran efektivitas dan kesesuaian dengan tren pasar. Selanjutnya, Baik, di sini saya akan menjelaskan bab terkait kajian teoritis. Dalam hal ini yaitu analisis Sostak. Model Sostak adalah framework yang digunakan untuk merencanakan dan mengelola strategi pemasaran digital secara terstruktur. Oke, next. Di sini ada beberapa komponen dalam Sostak. Yang pertama yaitu situation analysis. Menurut Smith, situation analysis adalah bagaimana pemasaran secara online berinteraksi dengan mengetahui keadaan di sekitar perusahaan, apa yang terjadi, dan mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis. Yang kedua yaitu objektif atau tujuan. Menurut KVN Smith, objektif adalah menginformasikan strategi dan taktik dan membantu dalam mengkomunikasikan tujuan strategis untuk tenaga kerja dan investor. Yang ketiga yaitu strategi. Menurut KVN Smith, strategi merupakan salah satu cara perusahaan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Strategi yang akan dibuat berguna untuk mendukung tercapainya target dan tujuan. Pada tahap ini, perusahaan merumuskan pendekatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Next.
Yang keempat yaitu taktik. Taktik adalah bentuk detail dari strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Taktik umumnya bersifat jangka pendek dan hanya dapat dikembangkan setelah strategi telah disepakati. Yang kelima yaitu action atau tindakan. Tahap ini mengarah pada eksekusi rencana yang telah disusun. Contohnya, ketika sudah merasa cukup dengan informasi yang didapatkan, maka audiens akan mulai mengambil tindakan dengan membeli produk yang mereka sukai, ataupun dengan tindakan lain seperti berbagi review untuk produk-produk yang mereka suka. Yang keenam yaitu kontrol. Tahap terakhir dalam model sostek adalah pengendalian, yang mencakup pemantauan dan evaluasi hasil dari semua aktivitas pemasaran yang telah dilakukan. Next. Pada poin pertama yaitu situation analysis. Pada poin pertama ini terdapat analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, yaitu kualitas produk, aman untuk kulit sensitif, kemudian kemasan juga ramah lingkungan, dan testimoni positif. Kemudian ada weakness atau kelemahan, yaitu harga yang relatif tinggi dan distribusi juga terbatas. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Peluang pada produk ini yang pertama yaitu ekspansi pasar, kemudian daya beli konsumen yang tinggi, kemudian besarnya pasar dan pertumbuhan pasar yang semakin pesat, kemudian pemasaran melalui media sosial, dan kolaborasi dengan influencer. Yang keempat yaitu threats atau ancaman. Ancaman dari produk ini yaitu perubahan selera konsumen, kemudian perubahan pendapatan konsumen, yang ketiga yaitu ketidakcocokan konsumen terhadap produk yang ditawarkan, dan yang terakhir persaingan yang ketat. Next. Poin yang kedua yaitu objektif atau tujuan. Pada poin ini terdapat 5S, yaitu yang pertama sell. Sell yaitu meningkatkan penjualan dengan endorsement influencer terkenal, program diskon, dan TikTok affiliate. Kemudian ada serve, yaitu menambah nilai bagi pelanggan melalui meningkatkan kualitas layanan atau customer service scientific yang selalu tersedia. Yang ketiga yaitu speak, bisa lebih dekat dengan pelanggan melalui sarana komunikasi yang efektif antara penjual dengan pelanggan. Yang keempat ada sizzle, yaitu membangun merek sebuah produk. Kuncinya adalah menciptakan makna dan dampak sehingga pelanggan dapat mengingat produk yang dihasilkan. Dan yang terakhir yaitu ada save, yaitu menghemat waktu dan biaya dalam mengidentifikasi peluang untuk perbaikan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nana. Selanjutnya, strategi. 1. Melakukan live shopping. Strategi yang berhasil digunakan oleh Skintific adalah melalui siaran live atau siaran langsung di media sosial. Dalam siaran langsung ini, Skintific berinteraksi secara langsung dengan para pengikutnya. Yang kedua adalah endorsement yang tepat. Skintific memang pintar dalam memilih strategi endorsement yang tepat dengan memanfaatkan jasa influencer. Seperti halnya bekerja sama dengan Tasya Farasya sebagai seorang beauty influencer yang memiliki basis pengikut yang besar dan setia. Tasya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi preferensi dan keputusan konsumen dalam memilih produk perawatan kulit. Selanjutnya, strategi. Konsisten terhadap branding. Strategi marketing yang dilakukan oleh Skintific dengan melakukan konsistensi branding memiliki beberapa keuntungan yang signifikan. Yang keempat, menggunakan strategi konsumen to konsumen. Strategi C2C adalah word of mouth atau rekomendasi dari mulut ke mulut. Yang kelima, memanfaatkan Shopee, TikTok, Tokopedia, affiliate. Melalui program affiliate, Skintific dapat menggandeng para influencer dan pengguna TikTok, Shopee, Tokopedia yang memiliki basis pengikut yang besar dan aktif. Yang keempat adalah taktik. Produk unggulan Skintific yang sangat disukai oleh konsumen kecantikan Indonesia. Produk moisturizer 5 kali ceramide Barrier Repair Moisturize Gel ini digemari karena dianggap memperkuat skin barrier bagi para konsumennya. Dari segi harga, tingkat harga dari produk Skintific ini dinilai lebih mahal dari mayoritas produk kecantikan kulit lainnya. Tetapi perbandingan tersebut setara dengan kualitas yang dihasilkan. Selanjutnya distribusi, produk Skintific tersedia secara offline maupun online. Promosi dalam era digital dan persaingan pasar yang semakin ketat, strategi pemberian diskon dan promosi menjadi salah satu cara yang efektif untuk menarik perhatian konsumen dan membangun brand awareness. Tindakan tahap ini mengarah pada eksekusi rencana yang telah disusun. Pemberian tanggung jawab, penjadwalan, dan anggaran harus dipastikan agar semua taktik dapat dijalankan dengan efektif. Yang selanjutnya adalah kontrol. Tahap terakhir dalam model SOSTAK adalah pengendalian, yang mencangkup pemantauan dan evaluasi hasil dari semua aktivitas pemasaran yang telah dilakukan. Pengendalian bertujuan untuk menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai atau perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut. Selanjutnya adalah pemasaran daring. Dalam pemasaran produknya, Skintific dapat memanfaatkan kepopuleran produk ini untuk mengembangkan kampanye pemasaran yang lebih luas dan menjangkau konsumennya lebih banyak melalui berbagai platform online dan media sosial. Strategi pemasaran daring mencangkup berbagai teknik dan alat untuk mempromosikan produk atau layanan secara online, seperti media sosial, iklan berbayar, email marketing, dan optimasi mesin pencari atau SEO. Pemasaran daring yang efektif membutuhkan analisis mendalam terhadap perilaku konsumen online, penggunaan data untuk personalisasi pengalaman, serta adaptasi terhadap platform yang digunakan oleh audiens target. Disinilah penerapan model SOSTAK dapat memberikan struktur yang dibutuhkan untuk merencanakan dan mengevaluasi strategi pemasaran yang diterapkan oleh perusahaan.
Selanjutnya, media sosial atau e-commerce. Menurut Widada, media sosial merupakan platform internet yang dapat dimanfaatkan konsumen dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan komunikasinya. Seiring dengan pertumbuhan e-commerce, media sosial dilirik sebagai kanal komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen. Selanjutnya, untuk metode penelitiannya, metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pedagosis yang merupakan pendekatan untuk menjalankan data secara lebih rinci dengan menggunakan metode teori analisis SWOT. Di sini dapat kita lihat bahwa penjualan secara offline store dan non-official store. Selanjutnya, pada tahun 2024, Grand Scientific berhasil mencapai nilai penjualan lebih dari 70 miliar. Penjualan terbesar berasal dari toko resmi milik Scientific. Nilai penjualan yang dihasilkan oleh toko resmi Scientific sebanyak 64 miliar, sedangkan nilai penjualan yang didapat dari non-official store sebanyak 7 miliar. Selanjutnya, ini adalah gambaran engagement rates dari berbagai media sosial yang dimiliki oleh Scientific, di mana pada media sosial yang saat ini sedang digandrungi, yaitu Instagram dan TikTok, memiliki engagement tertinggi pada 94% dan 51%. Selanjutnya, ini adalah grafik dari jumlah peminat Scientific. Data tersebut menunjukkan bahwa salah satu produk yang paling populer adalah produk moisturizer. Produk moisturizer dari Scientific ini bahkan berhasil membawa penghargaan moisturizer terbaik yang diberikan oleh Female Daily, Sociala, Beauty Haul, and TikTok Live Award. Selanjutnya, baik, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dari penelitian yang kelompok kami lakukan. Di era digital saat ini, konsumen semakin terpapar oleh berbagai macam informasi dan pilihan, sehingga masyarakat menjadi lebih selektif dalam mengambil keputusan pembelian. Oleh karena itu, Scientific telah mengadopsi strategi pemasaran yang dinamis dan juga fleksibel, terutama melalui platform media sosial. Strategi pemasaran Scientific menggunakan pemasaran media sosial, termasuk menggunakan influencer dan pemasaran afiliasi personal dengan para pengikutnya. Seperti bisa dilihat pada gambar, banyak sekali influencer dan juga public figure yang menjadi brand ambassador dari brand Scientific ini, yaitu seperti Nicholas Saputra, Tasya Farasya, bahkan Ralin Shah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, belum menyalain ternyata. Nah, di sisi lain, Scientific ini diketahui juga telah gencar ya melakukan kegiatan pemasaran produknya secara merata melalui media sosial Instagram, salah satunya. Scientific ini sebagai pendatang baru, produsen kecantikan di Indonesia sangat aktif membangun social presence. Terlihat melalui akun Instagram @scientificid yang saat ini sudah memiliki lebih dari 990.000 pengikut. Scientific sangat aktif membagikan konten guna melakukan promosi produknya. Total postingan yang telah dibagikan Scientific di Instagram pun terpantau telah lebih dari 888 postingan. Konten-konten menarik yang mengenai serum Scientific menjadi salah satu yang cukup sering diposting dari sekian banyak postingan tersebut. Nah, pada e-commerce, salah satunya Shopee, produk Scientific ini seringkali melakukan flash sale dan juga promo gratis ongkir. Flash sale meningkatkan penjualan dan pengetahuan produk, serta menarik perhatian konsumen yang sebelumnya mungkin tidak mempertimbangkan untuk membeli produk tersebut. Promo gratis ongkir juga sangat berpengaruh karena biaya pengiriman seringkali menjadi hambatan. Promo ini tidak hanya mendorong konsumen untuk membeli, tetapi juga meningkatkan loyalitas pelanggan dengan memberikan harga lebih rendah tanpa biaya tambahan. Bisa dilihat pada gambar bahwa Scientific di Shopee, official shop-nya telah berhasil menjual kurang lebih 200.000 pieces produk mereka dengan sales revenue kurang lebih 70 miliar rupiah. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah analisis penggunaan mode Sostak pada strategi pemasaran produk Scientific melalui media sosial dapat disimpulkan bahwa penerapan model Sostak pada strategi pemasaran daring Scientific terbukti efektif dalam membantu perusahaan merencanakan dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang terstruktur. Nah, namun ada sedikit saran yang kelompok kami telah buat, yaitu perusahaan mungkin perlu lebih fokus pada analisis pesaing dan perilaku konsumen untuk memperbarui strategi secara berkala, mengingat banyaknya produk baru yang bermunculan, dan juga mengoptimalkan penggunaan data dan teknologi untuk memperbaiki taktik pemasaran seperti iklan digital yang lebih terfokus, lebih menarik, dan melakukan evaluasi rutin terhadap hasil pemasaran untuk mengukur kinerja secara lebih akurat. Baik, demikian presentasi dari kelompok 12, Digital Marketing mengenai analisis Sostak pada strategi pemasaran produk Scientific.
Saya mewakili kelompok, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kami dari kelompok 12 mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.